Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini masih nyambung sama pembelahan sel mitosis dan meiosis. Sekarang saya masuk ke mekanisme pembentukan gamet. Sekali lagi saya masuk ke materi mekanisme pembentukan gamet. Kalian juga bisa lihat buku kalian di halaman 6 ya, 6 sama 7 anak-anak ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Pertama, kalau kalian belum paham apa itu gamet. Gamet itu adalah sel kelamin anak-anak ya. Gamet itu nama lain dari sel kelamin. Yang mana kita semua tahu bahwa sel kelamin itu ada dua macam. Ada sel kelamin jantan dan ada sel kelamin betina. Pada manusia, pada kita, sel kelamin laki-laki itu dinamakan sel sperma. Sel kelaminnya perempuan dinamakan sel telur. Nah, untuk mekanisme pembentukan gamet antara pembentukan sel sperma sama pembentukan sel telur itu pada dasarnya hampir sama. Kalau kalian sudah menguasai satu saja, misalnya spermatogenesis ini pembentukannya sudah kalian kuasai, saya yakin untuk oogenesis pun juga akan kalian kuasai karena pada dasarnya hampir sama. Nah, sekarang saya masuk dulu ke yang spermatogenesis. Untuk spermatogenesis ini anak-anak, yang kalian ketahui itu pembentukannya ada 3 tahap. Ada tiga tahapan spermatogenesis, ada tahapan penggandaan, ada tahapan pertumbuhan, dan ada tahapan pematangan. Nah, secara garis besar, biar kalian tidak bingung, kita ketahui bersama bahwa spermatogenesis ini atau pembentukan sel sperma ini terjadi pada testis. Pada materi yang lalu sudah saya jelaskan bahwa testis itu fungsinya atau tugasnya yang pertama adalah tempat pembentukan sel sperma atau sel kelamin jantan atau sel kelamin laki-laki. Kemudian yang kedua, tempat terbentuknya hormon testosteron atau hormonnya laki-laki yang bisa untuk tumbuh kembangnya laki-laki, yang menunjukkan ciri-ciri kelamin seks sekunder pada laki-laki. Jadi pusatnya memang ada di testis. Nah, untuk yang oogenesis ini sama, pembentukan sel telur. Kalau spermatogenesis itu terjadinya pada testis pembentukannya, kalau oogenesis terjadinya pada ovarium. Ya, ovarium pada perempuan itu ada sepasang kanan kiri ya. Kemudian tahapannya juga sama, ada tahapan penggandaan, ada tahapan pertumbuhan, dan ada tahapan pematangan. Nah, sekarang kita bahas dulu secara sederhana dulu, biar kalian tidak bingung ya anak-anak ya. Nah, untuk tahapan spermatogenesis ini, tahapan yang pertama adalah spermatogonium. Spermatogonium ini bersifat 2N atau diploid. Kemudian dia akan mengalami pembelahan secara mitosis yang kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa pembelahan mitosis memang menghasilkan sel diploid ya, cirinya memang menghasilkan sel diploid. Nah, ini akhirnya menghasilkan yang kedua, ini adalah menghasilkan spermatosit primer. Nah, kemudian dari spermatosit primer ini juga terjadi pembelahan secara meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder yang sifatnya haploid atau N. Kemudian dari spermatosit sekunder ini akan menghasilkan spermatid ya anak-anak ya, spermatid yang bersifat haploid juga. Jadi akan menghasilkan 4 sel spermatid. Nah, kemudian dari spermatid ini
akan disempurnakan, akan mengalami diferensiasi, menghasilkan yang namanya spermatozoa atau sel sperma. Nah, kemudian kalau oogonium pun sama. Jadi kalau kalian menguasai satu, spermatogenesis ini kalian kuasai, pasti yang oogenesis pun juga akan kalian kuasai. Yang ini tadi namanya spermatogonium, kita ganti sama oogonium. Jadi oogonium, kemudian dia akan mengalami pembelahan sel secara mitosis. Mitosis itu diploid ya, hasilnya ya. Kemudian menjadi oosit primer. Kemudian dari oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1. Jadi dia akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Ya, kalau di spermatogenesis tadi menghasilkan spermatosit sekunder dua-duanya, tetapi kalau yang di oogenesis dia menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Kemudian dari tahapan 3 ke 5 ini akan mengalami pembelahan meiosis 2. Jadi di sini ada oosit sekunder, dia akan membelah secara meiosis 2, dia akan menjadi ootit. Ya, ini ya. Kemudian yang badan polar pun membelah menjadi badan polar. Jadi yang ini, yang nomor 3 ke 5 ini, 3 ke 5 ini dari oosit sekunder menjadi ootit, kemudian dan sel ovum ini menjadi badan polar ini. Jadi apa sih perbedaannya spermatogenesis dan oogenesis? Perbedaannya ada di sini anak-anak. Kalau spermatogenesis itu pembelahannya ini satu spermatogonium ini akan menghasilkan 4 sel sperma, ini bersifat haploid. Kalau pada oogenesis itu satu sel ovum, satu sel telur ini akan dihasilkan, atau oogonium ini akan menghasilkan satu sel ovum dan 3 badan polar. Letak perbedaannya di sini. Tapi kayak tahapannya sama. Jadi ada tahapan mitosis, meiosis 1, meiosis 2. Begitupun dengan oogenesis, ada tahapan mitosis, meiosis 1 dan meiosis 2. Cuman perbedaannya di hasilnya. Kalau oogenesis itu hanya menghasilkan satu sel telur dan 3 badan polar, tetapi kalau pada tahapan spermatogonium ini menghasilkan 4 sel sperma. Jadi perempuan itu di siklusnya memang dia menghasilkan hanya satu telur dan 3 badan polar. Ini secara sederhana. Nah, sekarang kalau secara detailnya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini misalnya, ini saya ulangi lagi, ini adalah yang tahapan spermatogonium. Anak-anak, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa spermatogenesis itu ada 3 tahapan ya. Spermatogenesis sama oogenesis itu sama-sama melewati 3 tahapan: penggandaan, pertumbuhan, dan pematangan. Nah, di poin mana tahapan tadi? Nah, untuk spermatogonium ini awal mula akan terjadinya spermatogonium ini anak-anak, sel polarnya itu akan mengalami yang namanya penggandaan berulang-ulang, dan akhirnya dia akan membentuk spermatogonium yang bersifat diploid. Nah, di dalam spermatogonium yang bersifat diploid ini dia akan mengalami pembelahan mitosis ya. Pembelahan mitosis ini masuk ke tahapan pertumbuhan. Jadi dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mengalami pembelahan secara mitosis dari spermatogonium ini menjadi spermatosit primer. Sifatnya pun sama, diploid. Jadi kalau ini tadi 2N, ini juga
2N, kan pembelahan mitosis. Jadi pembelahan mitosis itu pembelahan yang selnya sama persis dengan induknya. Ini kan induknya, spermatogonium. Kemudian kan membelah menjadi spermatosit primer. Ini juga 2N. Nah, ini masuk tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, anak ini pertumbuhan dan perkembangan menjadi spermatosit primer. Kemudian dari spermatosit primer ini tahapan yang ketiga itu sel ini akan mengalami pematangan, lambat laun akan mengalami pematangan, dan dia akan melakukan pembelahan secara meiosis 1. Dia akan membelah menjadi spermatosit sekunder yang sifatnya adalah haploid. Setelah dari spermatosit sekunder ini anak-anak akan mengalami lagi pembelahan meiosis 2 dan dia membentuk spermatid yang bersifat diploid. Nah, dari spermatid ini akan ada tahapan diferensiasi atau perkembangan sehingga menjadi benar-benar yang menjadi sel sperma yang bersifat haploid. Jadi ini adalah tahapan perkembangan dari pembentukan spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini saya ulangi lagi terjadi di dalam testis. Kemudian setiap harinya anak laki-laki itu pada cairannya, kalau diteliti pada cairan semennya itu, kalau diteliti per 1 mili itu sekitar ada 20-30 juta sperma ya anak-anak ya, yang ada di dalam cairan semen anak laki-laki. Tetapi kalau pada pembuahan tetap hanya 1 sperma yang bisa menerobos 1 sel telur. Nah, saya kira paham ya. Jadi urutannya apa ini tadi? Dari spermatogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer, ini 2N, kemudian masuk ke pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang sifatnya haploid. Dari spermatosit sekunder akan mengalami 4 pembelahan menjadi spermatosit yang bersifat haploid. Kemudian dari sini akan mengalami perkembangan dan benar-benar menjadi sel sperma yang bersifat haploid juga. Ini tadi untuk yang spermatogenesis. Nah, sekarang saya masuk ke oogenesis anak-anak. Sama dengan spermatogenesis tadi, bahwa oogenesis pun akan mengalami 3 tahapan ya. Jadi dia akan mengalami 3 tahapan. Ada tahapan penggandaan, pertumbuhan, dan pematangan. Saya ulangi kembali bahwa oogenesis itu adalah anak-anak proses pembentukan sel telur ya, terutama pada perempuan. Nah, ini sama, sel polar itu akan mengalami tahapan penggandaan yang berulang-ulang yang menjadi yang namanya oogonium bersifat 2N. Jadi ini sudah terjadi ketika ada anak perempuan yang masih bayi, ini sudah mengalami penggandaan ini. Kemudian setelah penggandaan dia akan mengalami pertumbuhan menjadi oosit primer atau 2N. Jadi ini pembelahannya tadi secara mitosis ya. Dari oogonium menjadi oosit primer, pembelahannya adalah secara mitosis. Jadi oogonium 2N, oosit primer pun 2N. Nah, pada tahapan oosit primer ini, sebelum masuk ke tahapan pematangan, dia akan mengalami dormansi. Dormansi itu istirahat. Jadi kalau ada anak perempuan yang masih kecil, balita, anak-anak perempuan, itu sebelum dia menstruasi, sebelum dia menginjak masa puber, itu dia tidak bisa mengalami pembelahan masuk ke oosit sekunder. Jadi dari oogonium ke oosit primer ini dorman itu istirahat sampai si anak perempuan tadi mengalami menstruasi ya. Kalau sudah mengalami menstruasi, nah dia sudah bisa mengalami pembelahan meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 dari oosit primer ini
akan membelah menjadi oosit sekunder yang bersifat haploid, pembelahan meiosis 1, dan badan polar yang bersifat haploid juga. Nah, kemudian dari oosit sekunder akan mengalami lagi pembelahan meiosis 2. Dia akan membentuk ootit yang bersifat haploid, badan polar yang bersifat haploid, badan polar polosit, badan polar polosit. Jadi badan polar 1 ini membelah menjadi badan polar polosit 2. Yang oosit sekunder dia membelah menjadi ootit dan badan polar 2. Kemudian di sini ada ovum alias sel telur. Jadi perempuan itu pada proses pembentukan oogenesis dia bisa menghasilkan 1 sel telur dan 3 badan polar. Jadi sel telurnya hanya 1 ya. Jadi perbedaannya tadi sudah saya bahas di awal. Mekanismenya sama, mekanisme pembelahan spermatogenesis sama oogenesis sama persis, hanya hasilnya saja yang beda. Jadi sama-sama masuk ke ini tadi, sama-sama masuk ke tahapan mitosis, kemudian ke meiosis 1, meiosis 2, cuman hasilnya yang beda. Kalau spermatogenesis itu 1 spermatogonium menghasilkan 4 sel sperma, yang oogenesis itu menghasilkan 1 sel ovum. Ovum ini artinya telur, 1 sel telur dan 3 badan polar. Demikian anak-anak penjelasan dari saya, mudah-mudahan paham. Tentu saja anak-anak lebih paham lagi kalau membaca, bacalah karena memang dengan membaca itu kita jadi tahu. Kalian bisa membaca sendiri tambahannya atau browsing sendiri. Kalau bisa memang datanya itu dipakai yang pembelajaran supaya kalian lebih bisa lagi ya, karena kita memang pertemuannya daring, terbatas. Jadi marilah kita sama-sama berusaha supaya lebih bisa lagi. Saya akhiri dulu anak-anak, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.